بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan bahas di serial biologi, masih di bab gerak pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah menganugerahkan kenikmatan yang luar biasa kepada manusia, khususnya dengan diberikan alat-alat gerak pada tubuhnya, sehingga kita bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, menuju ke tempat satu ke tempat yang lain. Semua itu adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Bentuk syukur kita dengan meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, gerak pada manusia itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi dikatakan hidup, salah satu cirinya adalah bergerak. Kemudian, gerak pada manusia itu memungkinkan atau dimungkinkan karena adanya kerjasama. Ya, nanti di dalam sistem gerak kita ada dua bagian penting. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu berupa tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Dua-duanya saling bersinergi untuk membentuk satu gerakan. Kemudian rangka atau letak rangka dalam makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya endoskeleton atau rangka dalam. Apa artinya? Rangka yang terletak di dalam tubuh. Jadi tulangnya terbungkus oleh daging dan kulit. Kemudian yang kedua ada exoskeleton, yaitu rangka luar. Apa maksudnya? Yaitu makhluk hidup yang memiliki rangka yang terletak di luar tubuh. Ya. Jadi struktur tulangnya ada di luar, ya, sebagai cangkang atau semisalnya. Coba kira-kira kita perhatikan, seandainya ya kita itu tidak diberikan rangka seperti ini, apa yang terjadi? Atau bisa kita lihat bagaimana kalau rumah misalnya, rumah kita bangun tidak kita kasih otot, tulang dan besi, tidak kita kasih besi dan kayu. Apa yang terjadi? Mudah sekali ditebak. Mestinya rumah itu akan mudah roboh, tidak kuat, karena tidak mampu menopang apa yang ada di atasnya. Sama dengan rangka pada tubuh kita ini, ya, dalam menopang apa-apa yang ada di atasnya, apa-apa yang ada dalam tubuh kita. Kemudian, apa sih sebenarnya fungsi tulang itu? Yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif, ya. Kemudian penopang tubuh, jadi penyangga tubuh biar tidak ambruk tadi. Kemudian pemberi bentuk pada tubuh, biar tubuhnya membentuk maka ada tulangnya di situ. Kemudian yang keempat, pelindung bagian tubuh yang lunak, ya. Seperti kita ketahui, ada bagian atau organ-organ tubuh kita yang lunak, ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada sumsum dan sebagainya. Itu semua biar terhindar atau tidak mudah rusak karena tekanan dan lain sebagainya, maka dilindungilah dengan bagian tubuh yang lebih keras, yaitu tulang. Kemudian tempat pembentukan sel darah, ya, khususnya sel darah merah, ya, ada di sumsum tulang. Ya, itu tadi tentang fungsi tulang, ya, pada tubuh kita.
Kita masuk berikutnya, macam-macam bentuk tulang ya. Tulang itu ada banyak jenisnya. Di antaranya ada tulang pipa, ada tulang pipih, ada tulang pendek. Ya, tulang pipa itu bentuknya kayak pipa. Tulang pipih ya bentuknya memipih, dan tulang pendek itu biasanya bentuknya dalam potongan-potongan pendek. Ya. Bedanya antara tulang pipa, tulang pipih dan tulang pendek bisa kita contohkan di sini. Ini ada tulang hasta atau tulang tangan kita. Ini hasta kita itu terbentuk dari tulang pipa, ya, bentuknya bulat seperti pipa. Kemudian ada tulang pipih itu di belikat kita. Kemudian ada tulang-tulang pendek di telapak tangan, telapak kaki kita. Itu diantara jenis tulang yang ada pada kita, dan dipahami apa yang ada di syariat kita, bahwa jumlah dari ruasan tulang kita itu kurang lebih ada 300 ya. Dan barang siapa yang bisa melakukan sholat duha di pagi hari meski hanya 2 rakaat, itu akan berpahala sama dia mensedekahi sejumlah ruas-ruas tulangnya. Kemudian rangka itu terbagi menjadi 2. Ada rangka aksial. Apa itu rangka aksial? Yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi dari tengkorak ya, kemudian ke bawah ada tulang belakang ya, kemudian sampai ke tulang dada ya. Di antara tulang dada di sini ada tulang rusuk-rusuk. Nah, ini membentuk rangka, namanya rangka aksial. Kemudian yang kedua adalah rangka apendikular ya. Rangka apendikular. Apa itu? Yaitu rangka yang terdiri dari rangka bagian atas, mulai dari gelang bahu, tangan. Kalau yang bagian bawah adalah gelang panggul sampai ke kaki. Berarti ini anggota gerak pada tangan dan kaki kita. Itu termasuk rangka apendikular. Ya. Dan ini terdiri dari beberapa bagian tulang. Ada lengan atas, ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan, tulang jari. Kemudian di bagian kaki juga ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, kemudian sampai tulang jari. Itu ada di rangka apendikular. Teman-teman sekalian, berikutnya ada tulang anggota badan, yaitu di bagian tangan. Bisa kita lihat tadi ada mulai dari paling atas ya, itu ada gelang bahu, kemudian ada tulang belikat yang pipih tadi, kemudian ada tulang lengan atas berupa tulang pipa tadi, kemudian ke bawah ada tulang pengumpil, sampingnya ada tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan, telapak tangan sampai jari. Ini anggota badan di bagian tangan. Kalau di bagian bawah itu mulai dari tulang panggul, ada tulang ekor, kemudian ada tulang duduk, ada tulang paha, ada tulang lutut, ada tulang kering. Ini yang kadang-kadang kalau kita bermain kemudian terkena tekanan akan terasa sakit. Kemudian ada betis, kemudian ada pergelangan kaki, telapak kaki, jari kaki, dan mata kaki. Itu anggota badan bagian bawah, yaitu bagian kaki. Berikutnya kalau tulang pembentuk tengkorak ya, mulai dari tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tulang kepala belakang, ada rahang ya, rahang kanan, rahang kiri, kemudian ada pelipis ya, ada tulang pipi, ada tulang hidung, ada tulang air mata. Ini adalah tulang-tulang yang membentuk struktur di tengkorak kita.
Kalau di tulang belakang ya, ada beberapa ruasan dari mulai di bagian leher sampai ke bawah. Ya, ruas-ruas itu dinamakan rusuk. Ya, dan ini adalah salah satu bentuk atau fungsinya adalah membentuk bagian tubuh kita. Di antaranya juga adalah melindungi organ dalam di bagian dada dan perut. Kemudian antara tulang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan dengan namanya artikulasi atau persendian, atau kita sebut dengan istilah sendi. Jadi hubungan antara tulang kita namai dengan istilah artikulasi atau persendian. Yaitu berdasarkan gerakannya nanti sendi itu dibagi menjadi beberapa. Ada sendi mati atau sinortrosis, ada sendi kaku, ya, amfiartrosis, dan ada sendi gerak atau diartrosis. Ya. Kemudian sendi gerak itu sendiri nanti masih dibagi lagi, ada sendi peluru, ada sendi putar, ada sendi pelana. Ya, bisa kalian perhatikan dengan cermat di gambar di bawahnya. Ini tentang macam-macam sendi yang ada pada rangka kita. Yang lebih jelas lagi, ini kalau di antara tulang tengkorak itu ada sendi mati. Ya. Kemudian kalau di sikut, ya, antara siku tangan kita itu ada sendi engsel, ada di lutut kita ada sendi engsel. Kemudian ada juga di bagian panggul, ya. Kemudian ini ada sendi peluru. Kemudian ada di antara jari-jari kita atau kaki kita itu ada sendi luncur namanya. Ini adalah contoh-contoh atau bagian-bagian sendi yang ada pada struktur rangka kita. Kemudian perlu antum ketahui bahwa otot, ya, kalau tadi kita bicara masalah tulang adalah sebagai alat gerak aktif, maka dalam tubuh kita yang kedua ada namanya alat gerak kalau tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, maka bagian yang kedua ada otot. Otot itu adalah alat gerak aktif. Ya. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat berkontraksi. Nah, ciri otot itu ada 3, atau gerakan otot itu ada 3. Yang pertama namanya kontraktibilitas. Apa itu? Merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula, jadi mengkerut, ya. Otot kita bisa mengkerut, bisa memanjang, itu namanya kontraktibilitas. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas. Apa itu? Kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Jadi kalau memendek namanya kontraktibilitas, kalau memanjang namanya ekstensibilitas. Kemudian yang ketiga ada elastisitas. Apa itu? Kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula, jadi elastis, bisa memanjang, bisa memendek. Itu adalah gerak aktif yang dilakukan oleh otot kita. Kemudian dalam tubuh manusia itu terdiri dari 3 jenis otot. Yang pertama ada namanya otot polos, ya. Otot tak sadar. Artinya apa? Otot ini bekerja tanpa di bawah perintah dari otak. Cirinya adalah sel berbentuk gelondong, berinti satu, bekerja tidak sadar, kemudian menyusun sebagian besar organ dalam. Jadi bagian dalam ada hati, ada usus, ada lambung dan sebagainya, itu tersusun dari otot polos. Ini gambarnya kalau dilihat di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua ada otot lurik, ya, otot lurik. Cirinya adalah sel berbentuk serabut, berinti banyak, terdapat pada ada bagian terang, ada bagian gelap. Ini bekerja sadar, artinya dia bekerja di bawah perintah otak atas kesadaran kita. Kemudian yang terakhir adalah menyusun otot rangka. Otot rangka pembentuk tubuh kita itu kebanyakan dari otot
lurik. Ini perbedaan dengan otot polos. Kemudian yang ketiga ada otot jantung, ya. Ini cirinya adalah sel berbentuk serabut, memiliki banyak inti, bekerjanya tidak sadar juga. Artinya dia terus bekerja tanpa diperintah oleh otak. Ini hanya ada di organ jantung, maka disebut dengan otot jantung. Ya, ini 3 jenis otot yang ada pada rangka tubuh kita, rangka manusia. Kemudian teman-teman sekalian, otot itu punya sifat, ya, ketika bekerja, ya. Yang pertama ada sifat antagonis. Apa itu? Adalah kerja dua otot yang berlawanan. Jadi satu kontraksi, satu relaksasi, satu mengejang, satu mengendor. Ya, contohnya di sini adalah fleksi ekstensi yang pertama, membengkokkan dan meluruskan. Jadi saling tolak belakang. Ada yang membengkokkan tapi ada yang meluruskan. Ya, ini contoh pada sendi siku dan lutut. Kemudian ada abduksi dan adduksi, mendekati dan menjauhi, itu pada tulang sendi lengan dan sendi paha. Kemudian yang ketiga ada pronasi dan supinasi. Apa itu? Menengadah dan menelungkup. Itu seperti ketika menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan. Itu adalah sifat antagonis yang dimiliki oleh otot kita. Kemudian yang keempat ada depresi dan elevasi. Apa itu? Ya, gerak ke bawah dan ke atas. Ya, contohnya adalah gerakan kepala menunduk dan menengadah. Ya. Kemudian sifat kerja otot yang kedua namanya sinergis. Ya, sinergis adalah merupakan kerja otot yang saling membantu. Jadi satu sama lain saling terkait. Misalnya pada otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Ini ada di bagian-bagian yang hubungannya dengan saraf, ya, sehingga dia akan saling terkait satu dengan yang lain, ya, saling sinergi. Teman-teman sekalian, di dalam sistem gerak kita itu juga ada yang mengalami kelainan, ya. Bisa karena bawaan, bisa karena kecelakaan, atau karena kebiasaan. Itu semua bisa menjadikan sistem gerak atau sistem rangka kita akan mengalami kelainan. Nah, di antara kelainan yang ada adalah namanya rackettsia, atau orang menyebut dengan istilah rakitis. Itu terjadi karena kekurangan vitamin D. Ya, di mana vitamin D itu adalah membantu penyerapan kalsium, fosfor di darah hingga pengerasan tulang. Nah, akibat dari ini semua tulang bisa jadi membengkok. Bisa kamu perhatikan nanti mungkin di antara teman-teman kalian ada yang posisi kakinya itu bentuk O, ada juga yang bentuk X, jadi yang ketemu itu lututnya. Nah, itu namanya rackettsia. Itu karena kekurangan vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D itu salah satunya bisa kita peroleh di pagi hari dengan banyak berjemur matahari. Ya, di antara kurang lebihnya di jam-jam mulai terbit sampai jam 9 pagi itu adalah banyak mengandung provitamin D. Kemudian yang kedua, jenis kelainan tulang itu ada namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Disebabkan oleh apa? Dikarenakan kekurangan mineral, ya, atau kekurangan zat kapur salah satunya. Nah, kalau sudah mengalami pengeroposan, maka yang terjadi tulang itu akan mengalami atau mudah patah atau fraktura. Ya, fraktura itu bisa patahnya bisa terbuka, bisa tertutup. Ya, ketika patah terbuka bisa menembus kulit. Kalau patah tertutup berarti akan tersembunyi di dalam kulit. Dan itu semua bisa atau hanya bisa
disambung lagi dengan cara ya operasi penyambungan. Akan tapi kalau dia mengalami osteoporosis, maka harus diberi asupan yang nanti bisa menguatkan tulang dia. Tapi pada kondisinya sudah begitu akut, ya, kalau sudah usia lansia biasanya itu sudah ibaratnya sudah terlanjur, maka tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula lagi. Kemudian yang ketiga ada namanya artritis, itu penyakit sendi, ya, di mana sendi itu butuh pelumasan biar bisa bergerak dengan leluasa. Nah, ada kalanya kalau kekurangan minyak maka sendi akan jadi rusak, maka sendi sakit dan bengkok. Kemudian di tulang belakang itu ada penyakit namanya lordosis, itu kelainan dengan kelengkungan tulang belakang berlebihan ke arah depan, ya, depan. Ada kifosis, itu kelainan dengan melengkung tulang belakang berlebihan di bagian dada. Kemudian ada skoliosis, itu melengkung tulang belakang ke arah samping. Perhatikan, nah, posisi kifosis, ya, jadi melengkung ke ke arah belakang. Kemudian ada skoliosis, itu ke arah samping. Kalau lordosis itu ke arah depan. Ini contoh-contoh jenis kelainan pada tulang atau rangka kita. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ada tips, ya, bagaimana sih biar tubuh kita terhindar dari semua yang sudah kita paparkan tadi, biar rangka dan otot kita itu berfungsi dengan baik. Maka yang pertama adalah menghindari benturan dengan benda-benda keras, ya, termasuk kalau kita berkendara menggunakan helm, ya, jalan dengan menggunakan sepatu dan seterusnya, itu adalah dalam rangka untuk melindungi tubuh dari benturan. Kemudian berolahraga secara kontinu, ya, jangan ogah-ogahan, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, terutama zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot, ya. Tentunya ada protein, ada mineral. Itu adalah zat-zat yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan tulang-tulang kita. Dan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Rekan-rekan sekalian, itu tadi penjelasan tentang gerak pada tubuh manusia. Sekali lagi, kita wajib mensyukuri apa yang Allah ciptakan pada kita, Allah berikan kepada kita dengan memberikan kerangka dan alat gerak, baik alat gerak pasif berupa tulang maupun yang aktif yaitu otot, sehingga tubuh kita bisa berdiri tegak, bisa kita gerakkan, bisa kita gunakan untuk mengangkat, berpindah, atau melakukan aktivitas yang lain. Tidak lain, kita harus banyak bersyukur dengan banyak melakukan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terus ikuti video-video kami berikutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.